Ya, saya sekarang lagi ada di Hyundai Peak buat nyoba Santa Fe. Ini dia mobilnya. Oh, dia bisa remote start ya. Dia bisa start dari luar ini ya. Bisa dong. Oh, kalau misalnya startnya kita kayak gini kok. Oh, kunci dulu baru buka ya. Ya, sausnya dia nyala. Ah, itu udah kebuka. Udah nyala. Oke. Sip. Buka, sausnya ini udah nyala ya semua ya. Masih belum nyala. Pencet ini. Wow. Dia rame ya ini ya, pengaturannya ya. Kenapa tuh kok? AC dari mana? Nggak tahu. Oh, ini dinyalain dulu kok. Diinjek mana di sini kok? Ini bukan udah nyala. Belum kok. Ah, Nah, Oke. sini kok. ini kursi jok elektrik kayak maju. Ya, jadi ada rencana mau ambil yang tipe prime, tapi ini kalau kaligrafi dia 222 ya. Iya, kalau misalnya kaligrafi dia kapten seat kok. Ah, kalau yang prime yang Prime enggak. 7 seat bener. Nanti aku jelasin kok perbedaannya. Oke, ini. Kalau untuk impresi driving kurang lebih sama kok. Ya, tapi rencananya kalau misalnya saya ambil juga sebenarnya bukan yang hybrid sih. Ini kan hybrid ya. Bener kok. Sebenarnya sama aja sih kok kalau impresi driving ya. Cuma beda di mesin doang. Sebentar, menu ini gantinya dari sini ya. Menu kalau yang kiri ini kok untuk Ya. display speedometer kok. Heeh. Kalau misalnya yang kanan untuk yang MID ini loh. MID. Oh, ini mesinnya lagi nge-charge baterai nih kayaknya. Benar. Mode. Kalau mode ini untuk pokoknya yang kanan untuk mengatur sini kok. Yang kiri untuk sini. Ini cruise control. Oke. Benar. Oh, ya ini foto yang lihat yang ini. Drive to display. Belum mau Kenapa kok sorry? Mau ganti apa? mau ganti ini. Ini tinggal pencet ini. Ini kan ada kayaknya ada menunya nih ya, atas bawahnya. Atas bawahnya di sini kok. Sorry. Oh iya, itu. Oke. Iya, lagi charging ya. Ini oke, turunin dulu. Boleh bawa kemana? Di sini mau muter gitu. Pegang aja, ngarahin aja ke depan aja. Nah, kalau misalnya di Santa Fe ini dia ada pendingin kursinya kok. Ini Itu memory seat kok. memory seat. Kalau misalnya pendingin kursi di sini kok. Mau dicoba kok. Boleh? Dia juga ada penghangat kursinya juga kok kalau kok ini kok. Nah, iya. Ini tipe kaligrafi tapi peleknya pakai tipe prime. Iya, benar kok. Oh, ini semuanya sama kecuali si open gigi di sini ya dia. Kalau misalnya tipe prime sama juga di situ kok. Nah, kereta N-Line, N-Turbo ya. Ini N-Line yang biasa kok. Ini kok. Sukses ya. So ya, sambil bikin konten. Emang rencana mau pembelian kok. Mungkin pertengahan tahun kali. Pertengahan tahun ya. Iya. Thank you. Untuk kondisi duduknya udah nyaman kok. Udah. Udah nyaman ya. Baik, saya pendek jadi ya maju semua yang maju ini di mode. Nah, ini mode listrik ya. Benar.
tidak pick aja kita lah, nggak usah masuk ke tol. Sebenarnya kalau misal kemarin koko mau test drive di rumah juga nggak ada masalah kok. Ya, kita muter-muter dari sini aja udah. Nah kalau misalnya di tipe kaligrafi ya kok, yang ngebedain sama tipe prime kok, kalau misalnya di sini dia ada UVA UVC-nya kok kalau kaligrafi. Oh, kaligrafi ada ya. Kalau di tipe prime belum ada kok. Nah terus kalau misalnya di tipe prime, kalau ini kan kaligrafi dia udah touchscreen ya kok. Ya. Kalau misalnya di tipe prime dia masih Masih tombol. Benar. Ah, Sebagian orang kan kadang masih ada yang lebih suka tombol kok. iya. Sebenarnya kalau saya gitu ya mau kenapa pilih yang terutama yang bensin ya kan kayaknya pasti lebih laku yang hybrid kan ya. Kalau misalnya iya, kalau sejauh ini masih yang pasti hybrid. Apalagi tipe bensin yang paling murah lagi kan. Itu yang paling kayaknya kan paling enggak itu. Kenapa saya lagi milihnya ke situ karena sebenarnya nanti bakal jarang dipakai. Oke. Jadi saya ini mobil buat Koleksi lah ya kok. bukan koleksi. Kalau meeting sama orang gitu ya. Kalau meeting sama orang keluar gitu. Jadi kan kalian kan sadar baru kan. Ya itu mau dipakai buat pergi bermeeting baru dipakai keluarnya. Buat meeting ya. Iya, makanya jadi kelihatannya kalau hybrid kayaknya kurang gitu dah. Nggak kepake hybrid ya kasihan. Mubazir ya kok. Kalau ibarat hybrid kan buat kita ngirit juga ya kok. Benar. Mobil harian saya itu emang dipakai tiap hari dan lumayan jauh. Tapi hybrid emang. Hybrid ya. Itu baru kayaknya belum ada 2 tahun 50.000 kilometer. Mobil apa kok? Zenix. Oh Zenix kok. Dia ada brake hold nggak sih? Auto hold ya kok? Iya, auto hold. Ada ini kok. Oh iya. Tinggal ditekan aja kok. Ya, iya, nggak mungkin nggak ada soalnya. Nggak mungkin kok. Agak aneh kalau mobil nggak ada auto hold. Kalau misalnya ngebedain di tipe prime ya kok. Kalau misalnya tipe prime dia speakernya belum Bose kok. Iya. Nah terus kalau misalnya tipe prime wireless chargingnya pun cuma baru satu. Cuma satu. Gitu kok. Tapi dia sama-sama jok kayak begini kan ya, jok kulit gitu. Joknya dia kulit kok. Kalau ini kan napa leather kok. Sama-sama kulit tapi ini lebih Sama bagus kulit. ya. Iya kok bener. Sama-sama ada sunroof lagi ya. Sunroof ada sih kok harusnya. Kalau yang pasti nggak ada tuh adasnya kok. Ya, adas nggak ada. Adasnya nggak ada kok. Berarti nggak ada nih adaptive cruise control. Bener, dia nggak ada kok. Udah sih paling enak nih. Coba sini. Kita coba ya adaptive cruise control ya. Kemarin saya pas itu kan test drive mobil lain ya, tidak ke daerah Peak juga. Itu kayak ada sih bagus sebenarnya. Cuma ini kan setirnya masih nggak, mungkin dia ngebaca garis ini juga nih. Coba saya keluar. Nah, itu udah. Oh, Tadi belum pencet kok. mantep. Ada orang di depan. Saya pencet rem. Soalnya kalau misalnya cruise control gini kan lebih kepake detail kok. Benar. Saya ngerinya kalau orang agak susah deh. Ngeri ketabrak orangnya tadi. Coba ditahan 35 sausin. Kalau di depan dia ngerem, kita ngerem juga kan ya? Cuma ini kan kita belum ngebaca mobil depannya kok. Oh, iya. Jadi dia nggak ngerem kok. Coba misalnya kita coba yang kayak begini. Oh, ini setirnya ada ngebalik dikit nih. Soalnya dia lebih bikin ke tengah. Oke, jalan. Isamnya gimana ya? Kenapa? Oh ya, oke. Sip. Naikin ke 50. Keren juga. Dia tinggiin udah tahu tang kita di situ ya. Cuma diginiin doang nih. Dia tahu tang kita ada. Pokoknya sama dia ada maka garis gini dia bisa ya. Bisa kok. Selama tikungan
Iya. Ini nggak terlalu ada feedbacknya gitu. Kalau misalnya pas waktu itu saya bawa, buset, setirnya jadi bener-bener kayak ngelawan gitu. Ini masih bisa dikontrol. Saya bawa Cherry pas waktu kemarin kesini. Wah, tapi jauh ya ini dibanding sama Santa Fe yang sebelum ini. Pasti dong, soalnya kan ini totally all new. Soalnya saya pernah bawa Santa Fe yang sebelum ini, pasti di test drive. Bang keluarga bantingannya keras. Keras ya. Ini jauh lebih nyaman kok. Jauh. Enak ini mah. Enak ya kok. Dia ada kayak apa namanya? Nih hybridnya ada kayak regenerative brakingnya nggak Ada gitu? dong kok. Ngaturnya di mana ya? Nah kalau misalnya buat ngaturnya kok, ini kalau regenerative braking tinggal ditekan sekali ya kok. Oh ini ya. Nah, itu udah level 1 1. Soalnya tadi kayak kalau Kayak Paskas kayak lepas nggak- gas kayak gitu banget ya. Nggak ada engine brake ya. Bukan, justru kelebihan engine brake. 911. Nggak takutan kok. Nggak takutan kan? Nggak takutan. Oh enggak kok. Udah biasa bawa digeber gitu, udah biasa. Biasa. Nanti di depan. Iya. Nah ini juga dia ada drive mode nya. Iya. Ini kalau ini sekarang kita di mode eco. Mm-mm. Kalau misalnya kalau ganti ke bawah dia langsung sport. Plus di my drive ini dia menyesuaikan kayak gitu. Menyesuaikan ya. Yuk, kita coba. Ini sampai yang paling depan sini nih. Kameranya kiri kanan ya dia. Dan bedanya kalau Hyundai itu paling jernih kok di kelasnya. Yuk kita coba ya. Kita gas. Biasanya kalau saya tes mobil juga kesini. Soalnya so far kalau misalnya di sini, tapi kalau di Peak ini nggak ada kayak service center gitu ya. Kalau kita service center paling deket di Pluit kok. Coba kalau misalnya kita bisa home service kok. Misalnya nih, kalau misalnya saya belinya sama kamu gitu ya. Oke. Misalnya belinya sama kamu, tapi servisnya kan di Nggak saya ada di daerah masalah, Bu. Jalan Panjang situ kan sebenarnya ada juga di Hyundai. Aha, nggak Bawa ada ke situ masalah. nggak masalah. Nggak ada masalah. Kita kan Hyundai. Kalau untuk service center sama semua. Coba di sini kita masukin ini ke Sport ya. spot, terus apalagi yang mesti dimatiin. Netalin dulu. Rentangan mana? Rentangan di ujung kanan. Tarik. Ini. Oke. Setting. Traction control off. Traction control off. Giniannya bentar. Maaf ya. Sebentar. Dari apa kok? Drive mode. Ini head unit memang begini ya. Begini. Setting vehicle assistance. Ya nggak apa-apa, bisa. Bukan ini. Drive mode.
Drive sama mode aja ya, sama. dari sini semua ya. Ini udah nggak ada ngaruhnya kok. Udah nggak ada ngaruh. Oke, sausnya udah bisa. Coba arahin ke ini aja. Nah, salah. Bentar, sedikit. Drive mode udah. Oh, nggak bisa. 1, 2, 3. Oh, dia ada giginya ya? Ada kok. Remnya agak dalam. Remnya agak dalam dia. Satu pap nggak bahasa kenceng loh naik ini. Kenapa? Satu pap nggak bahasa kenceng. Kayak biasa. Iya dong aja. kok. Stabil kita. Kayak biasa aja loh 140. Lo sering ngetes mobil sini kok. Iya. Ya, tapi di kecepatan tinggi dia agak goyang sih. Pegangan ya. Pegangan kok. Tapi dibelokkan kayak tadi tuh nggak goyang. Di kecepatan tinggi dia bodinya goyang. Tapi kalau misalnya kecepatan rendah kayak tadi nggak goyang bodinya. Gak goyang ya. Coba. Iya. Di bawah 100 dia stabil banget. Tapi di atas 100 diginiin dikit dia goyang. Agak bingung kan. Konsumsi BBM dari GBK itu dapat 12. Benar. Saya kemarin bawa yang itu yang serinya tapi yang bensin yang nggak hybrid ya. Dikebel di bawah jalan biasa, balik ke Semarang cuma dapat 12. Oh nggak sih tulisannya di situ. Satu lagi nanti. Oh tapi dia biarpun dia ada giginya tapi nggak bisa nggak bisa di. Bisa dong, kok. Apa gigi dia? Oh oke. Oke kalian ini. Jadi kalau dia masuk ke Eco dia jadi Regenerative braking. Benar. Kalau misalnya di sport dia gigi kok. Keren. Oke, bisa yang mengerti. Bisa ditahan atau dia pergi gigi sendiri? Seharusnya sih dia mau pergi gigi sendiri. Biarpun dia tahu di gigi dua, dia tetap kalau misalnya masuk EV ya dia. Benar. Jadi sebenarnya tuh kalau ditaruh di S dia ya udah mesinnya nyala terus. Berarti emang ada rencana pembelian ya kok? Iya ada rencana sih.
nanti paling kontak-kontakan sama Michael lagi. Nanti Michael udah di kantor kok. Kalau rencana cash kredit kok. Cash ya. Nah ini kita lagi ada promonya lumayan bagus kok kalau buat Santa Fe-nya kok. Ya, gimana tuh? Jadi lumayan nih potongannya kok sekarang kok. Jadi kan Koko mau yang tipe prime gasoline ya kok. Ya, depan gasolin. Itu kan OTR di 700-an tuh kok. Hmm. Nah itu sekarang ada diskon di 25 kok. Dia itu tapi Nick 2000 Nick 25 dong kok. Nick 25. Ada diskon 25 juta kok, udah bagus banget kok. Iya, apa namanya? Berarti dia istilahnya kayak cukup laku dong gitu ya. Semuanya. Laku semua kok kita. Paling nanti kita coba omongin ya kok. Di dealer. Paling minta price-nya dulu paling apa namanya? Ya kurang lebih pertengahan tahun lah. Juni gitu baru. Cuma kita pun bisa nge-keep promonya kok. Gitu. Nantilah kita omongin lah kok. Bentar lagi sekali lagi. Kalau kalian bisa bawa mobil kan? Kenapa tuh, Pak? Bisa Mau kok. yang baru di belakang nanti pas itu kita balik ke showroom. Oh, boleh. Soalnya nanti belinya juga buat bapak saya ya. Oh, buat papa ya kok. Buat dia duduk di belakang. Nanti coba duduk di belakang. Oh, turun sendiri. Oh, oke. Pintar. Dia nggak kalau digebrak turun gigi sendiri kayak Zenix kalau dia digebrak dia turun, biarpun dia ditahan kayak gini dia turun sendiri. Tapi ini saya agak kegedean sih mesti begini. Oh. Mau dicoba duduk belakangnya kok. Iya, boleh. Nanti di depan. Oh, dia di 5 di geber masih ada tarikannya tuh. Masih ada ya. Masih ada tarikannya. Hybrid sih, nggak bohong sih hybrid. Nah ini kalau driving assistant ada snap begini udah cukup nih. Apa namanya? Nggak terlalu mengganggu. Nggak ganggu ya kok. Nggak mengganggu.
ditekan aja kok. tekan ini Bener. Nah terus ditarik rem parkirnya kok. mesti ditarik dulu. Nggak perlu juga sih kok. Oke, tekan dulu. Berarti ini mesti nyalain lagi drive mode eco. Kalau dari performa ya so far so good ya. Ya coba kita duduk di belakang. Coba belakangnya ya. Iya, coba. Dia untuk maju mundurnya masih belum elektrik ya kok. Oh, jadi ini apa nih? Itu buat senderan doang kok. Oh, sandaran doang. Oke. Maju mundurnya dia masih belum elektrik. Yuk. Di kiri sini. Di sebelah Di sini kosong. sini ya. Oke. Sengaja biar ini badannya lumayan tinggi jadi kita coba aja semua belaga. Nah ini udah memory seatnya kamu ya. Berarti tinggal di daerah mananya kok? Apa temennya topak? Oh ini konsol boxnya depan belakang ya bisa ya. Bener dong kok. Mantep. Saja ini bisa buat isengin penumpang depan ini. Mau coba sunroofnya kok? Oh nggak usah. Coba mentoknya segimana? Mundur. Ya segini mentok. Ya emang nggak bisa dibanding sama Palisade ya, tapi ini apa namanya? Agak ngatung sih kaki saya. Di belakang. Itu udah fokus setting. Udah. Ini udah jok paling mundur ini. Jok paling mundur. Pengaturan kakinya juga udah paling enak sih ini. Mundurnya sih. Ini udah paling rendah ya. Di belakang cuma ada jok penghangat doang ya. Belakang penghangat doang. Iya. Pas sunroof semuanya dibuka dari depan ya, berarti. Bener kok. Ini nggak apa-apa ya, saya ngomong sambil ngomong buat ini ya, buat video ya. Nggak ada masalah. Ya. Kalau dari performa ini mobil emang udah ya enak lah. Walaupun sebenarnya tadi pas satu dicoba itu kayak misalnya kita apa gigi cekat kayak ada sedikit delay turunnya gitu. Ya beda ya, kita ngomongnya kalau misalnya yang hybrid dia 6 gigi simulasi atau beneran 6 gigi sih. 6 gigi. Nah, transmisinya beda ya, yang bensin sama yang hybrid gitu. Kalau yang bensin setahu saya dia metiknya masih sama yang lama, berarti 8 speed. Kalau yang hybrid 6 speed. Rasanya sih yang ini kayak kalau ngepegi gitu kayak ada delaynya dikit gitu. Kalau lagi ngepegi, cuma tetap aja kenceng ya. Kayaknya tadi 0 sampai 100 paling dirasa kayaknya 8 detik kan dapat gitu. Nanti lihat aja dah di videonya. Sebagai penumpang ini posisi dulu saya ya. Ini anaknya dia kayak buat joknya ini bisa naik turunin ini nih. Walaupun sayangnya dia kalau misalnya maju mundur mesti pakai tuas, di sini ada tuas. Cuma enaknya dia ada kayak buat naikin joknya ini, jadi ya kalau buat saya sih ini masih agak ngatung dikit ya.
posisi duduknya saya nggak bisa bilang relax sampai ngejebak ke belakang itu, tapi ini udah lebih dari cukup lah. Kalau misalnya kita duduk di belakang udah lebih dari cukup. So far so good. Nanti kita pas satu kita balik ke Dila, jalanannya lebih ancur dari ini ya. Ini kan ya seperti biasa jalanan tipik, bergelombang, konblok. Kadang-kadang ada konblok yang lepas. Jujur aja menurut saya nggak jauh beda dari Zenix sih. mungkin karena ini tipe kaligrafi yang bannya tebel, lebih tipis dari yang Prime ya. Yang Prime tuh bannya lebih tebel. Seharusnya yang Prime bantingnya lebih empuk lagi dari kaligrafi. Kalau dibanding kaligrafi yang ini dibanding Zenix G ya, kita ngomong Zenix G bukan Q, kurang lebih sama lah. Apalagi yang perlu dikomentarin, AC di belakang sembulannya dari sini, sembulannya dari sini dingin ya, nggak ada komplain masalah AC. Jadi sampai belakang juga ada AC-nya kok. Iya. Biro 3. AC dingin. Masalahnya ini nih kok yang tadi lewat kurang dingin tuh. Ini kalau misalnya ketemu rivalnya apa ya? Kalau untuk kita rivalnya di CR-V Hybrid kok. CR-V Hybrid sama Mazda. Kalau Fortuner sama Pajero tuh bukan lawan kita lagi kok. Secara fitur, kenyamanan, Iya. itu udah jauh banget kok. Iya sih, emang bahasa pagi. Apalagi kalau kayak Fortuner, waduh. Itu dari bawa mobilnya aja itu udah nggak enak kok. Kalau Fortuner dibanding ini ya kok. Iya. Fortuner tuh limbah banget kok. Secara mesin kurang lebih kita lebih bertenaga lah. Yap. Kita sudah jalan 15 kilo sama 31 menit ya. Agak pelan-pelan, di bawah geber-geber kayak tadi, dan tripnya sekarang di 8,2. Sebenarnya ada yang lawannya selevel ini juga ya, tapi di brand China gitu, si GWM Tank 300. Itu kan juga sama-sama SUV, sama-sama hybrid kan dia. Cuma belum pernah bawa sih saya. Tapi kalau misalnya kok ibaratnya beli mobil kok, itu kan ibaratnya kita mesti tahu juga after salesnya kok. Kalau Iya. misalnya Hyundai ini 4 tahun cuma isi bensin doang kok. Sedangkan kan kalau misalnya mobil-mobil lain belum tentu kok. Nah dia kalau kita kan oke, ini berarti gratis jasa gak sama gratis part ya, berarti 4 tahun ya. Benar kok. Tahun 60.000 kilometer. Kalau misalnya, nah itu kalau dia ada ketentuannya nggak, kalau misalnya ganti oli gratisnya berapa lama gitu? Kalau kita kelipatannya, kalau yang di turbo ini kelipatan 10.000 kok. 10.000 ya. Soalnya dulu kan kalau nggak salah Hyundai Creta tuh, Hyundai Creta itu dia sama juga kan gratis jasa sama part kalau nggak salah. Tapi olinya cuma dikasihin di 15.000. Oh emang per 15.000 kok. Itu Creta. Berarti kalau ganti oli misalnya mau 5.000 kilo sekali itu biaya sendiri gitu ya. Iya benar. Dari dealer ya 10.000 kilo sekali gitu biasa. Iya itu untuk yang tipe turbo ya kok. Iya. Kalau misalnya tipe gasolin kurang lebih 15.000 lagi kok. Gitu, soalnya kalau misalnya kita mobil Korea low maintenance kok. Sementara ini kamu udah jual bapak Santa Fe gitu sementara ini? Untuk aku sendiri atau gimana tuh kok? Ya untuk kamu sendiri. 7 kok. 7 sama 2025 tuh. 2025 iya 7 kok. Kalau digabung sama 2024 udah hampir 20-an kok. Laku keras ya berarti ya. Nah ini jalanan komplok di sini kan lumayan parah ya. Parah banget ya. Nah, kan lumayan parah nih guncangan ini. Cuma ini bahasanya enak ya, bisa meredam dengan baik mobil ini.
Yang saya suka dari mobil itu hening. Benar, sedap banget ya. Hening banget ini. Soalnya udah double glass. Nah, bahasa tebal. Ya sih, ini hening banget. Berarti dia kalau si Santa Fe ini tadi berapa? Yang kalau prime gasoline kalau nggak salah harganya 73 berapa ya? Diskon 25 ya dia. Kurang lebih. Nanti itu masih bisa nego lagi. Hmm. Nanti kita omongin apa pas sampai Iya, sana. iya. Tapi overall gimana kalau mobilnya kok? Mobil enak ini mah. Enak ya? Ya, enak ini. Maksudnya dengan harga 700 juta ya emang 780 juta emang seharusnya seperti ini gitu. Harusnya ya kok. Heeh. Meskipun kalau buat saya ya, kalau buat saya pribadi ini mungkin bisa lebih empuk lagi gitu. Sedikit lebih empuk lagi ini menurut saya masih agak terlalu maaf ya, nggak jauh beda dari Zenix. Soalnya kan kondisi kalau misalnya ini kita emang dikhususkan untuk bawa penumpang kok. Iya, iya. Sama dia buat ngelibas tikungan yang lumayan kencang, dia kan stabil kok. Iya. Emang dia di settingnya seperti itu kok. Ini kita ngomong sama kebetulan saya ada project di sini kan, jadi lumayan sering kesini pakai mobil harian tuh Zenix, lewatin jalan yang kayak gini juga. Nah itu itu sih menurut saya kok nggak, ini lebih enak tapi nggak jauh gitu dari Zenix. Yang menang ini jauh dari Zenix tuh kedap banget, kedap banget, nggak ada suara dari luar ini. Tadi pas satu digeber aja nggak gitu kedengaran suara mesinnya. Tadi kan nyampe itu 140 lebih kan tadi. Anginnya juga nggak kenceng-kenceng amat, padahal di mobil kan kotak kan. Bicara kotak ya, ini sih baru sedikit. Coba saya ke belakang lagi. Jok bias ketiga sayangnya nggak bisa diatur ya. Ya ini jok bias ketiga ya, emang sih ini karena ini saya setting paling mundur, jadi kaki nggak muat, tapi headroom ini lega banget loh. Tuh. Ini kalau misalnya dimajuin dikit gitu kursinya, udah enak. Dari depan sampai belakang tuh ada tempat buat duduk, jadi cocok buat duduk ber-6. Soalnya bangku baris ketiganya nggak ada headrest tengah ya ini. Selamat datang, silakan tempelkan kartu. Oh ini ada AC belakang juga. Selamat datang, Iya. silakan masuk. Silakan masuk. Ini mobil keluarga yang enak. Silakan masuk. Wajar sih kalau di Amerika. Kalau di Amerika ini aku wajar sih. Emang enak. Ini tapi khusus tipe Signature ya, dia ada sampai belakang speakernya. Kita 12 titik kok. Ya 12 titik kan kalau ini. Sama enaknya karena yang ini tipe kapten, tipe kaligrafi kapten sih, ya udah kamu bisa mau ke Jepang tinggal jalan doang. Sip. Oke. Mantap nih ini mobil. Mantap ya kok. Iya. Coba kita lihat sekarang setelah di bawah tadi, coba lihat ya, posisi BBM-nya berapa? 8,6 Di 8,6. Setelah digeber jalan 17 kilo. Buset, dan ini orang pakai, ini mau pakai di tengah jalan beneran. Ini kalau misalnya ini kita bisa melihat kok
bisa lihat ke depan ya. Dengan pencet kamera doang jadi. Kunci mobilnya tadi di mana? Oke, sip di situ. Oke, Paling kita ngomong dulu kita ya. ketemu di dalam. Ya. Sekian ya buat test drive Santa Fe sementara ini. Jujur ya, saya ini mobil yang enak. Ini mobil yang enak kayak gitu. Dengan harga 9 juta ini mobil yang enak. Walaupun sebenarnya kalau misalnya kita ngomong itu dari semua yang tadi saya bawa itu, saya duduk di belakang, komponen saya adalah yaitu sebenarnya kalau misalnya dari duduk kita bawa jalan, menurut saya pribadi bantingannya nggak gitu beda jauh dari Zenix G gitu. Ya gitu, mungkin karena ini tipe kaligrafi ya tadi ya, bannya lebih tipis jadi bantingannya lebih keras dikit gitu. Mungkin kalau tipe prime seharusnya bakal enak gitu, soalnya kan kalau kan yang kita tahu Zenix Q misalnya dibanding sama Zenix G, orang pasti bilang Zenix G lebih enak karena bantingannya lebih empuk gitu kan. Itu gara-gara bannya Zenix G lebih tebal. Ya itu sih. So far mobil ini bagus, enak, wajar sih laku. Kalau kita lihat juga bodinya, kita nggak ngeliat bodi belakangnya deh ya. Ini mobil 8,5 dari 10 dari saya. Emang mobil yang enak. Oke, sekian review saya tentang Santa Fe. Sampai jumpa di video berikutnya.